Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Galbi Abiati, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurajati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan menjelaskan sebuah materi pada mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Nah, untuk kesempatan kali ini materinya itu mengenai guru bahasa Arab profesional. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga apa yang akan saya sampaikan ke depannya akan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dimana pada kesempatan kali ini, pada judul hari ini, itu akan membahas 3 pembahasan besar teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kompetensi guru. Kompetensi guru itu apa ya teman-teman? Seperti yang sudah dijelaskan, guru harus memiliki kompetensi yang akan menunjang tugas profesinya. Berdasarkan undang-undang, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, 4 kompetensi itu apa aja ya, teman-teman? Oke, kita bahas. Yang pertama, kompetensi yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Nah, seperti itu. Oke, untuk kompetensi yang kedua itu ada kompetensi kepribadian berkaitan dengan personal. Jadi, kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan karakter personal seorang guru. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Jadi seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang positif, di mana nanti bisa dicontoh, bisa diteladani oleh anak-anak muridnya, seperti itu. Nah, itu untuk kompetensi yang kedua. Kita yang masuk ke kompetensi yang ketiga, yaitu kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi kompetensi profesional ini berkaitan dengan tanggung jawab, teman-teman. Jadi seorang guru itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Nah, ketika seorang guru sudah memiliki rasa tanggung jawab yang besar, pasti guru tersebut akan menyelesaikan tugas-tugasnya secara baik, dengan benar, juga seperti itu. Itu untuk kompetensi profesional, teman-teman. Nah, kita sudah membahas 3 kompetensi. Kita lanjut kepada kompetensi yang terakhir, yaitu kompetensi yang keempat, ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Jadi seorang guru itu harus memiliki kompetensi sosial agar dia terampil, agar mudah berkomunikasi secara umum. Kan seorang guru itu pasti berkomunikasi dengan orang tua siswa tentunya, seperti itu. Jadi guru harus memiliki kompetensi sosial, seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kompetensi guru. Kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai karakteristik guru bahasa Arab profesional. Wah, karakteristik guru bahasa Arab profesional. Karakteristik pendidikan bahasa Arab Abi Taufik Al-Hashimi 1983 beriut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristiknya itu ada cerdas. Bahasa Arab mempunyai aturan-aturan yang kompleks untuk dipelajari, seperti ilmu nahwu, sorof, balaghah, dilalah,
Maka sangat logis jika guru harus mempunyai kemampuan intelek yang cukup tinggi. Karena ia dituntut bukan hanya memahami, tapi juga memahamkan peserta didik, bahkan mempermudah pemahaman mereka terhadap teori dan aturan-aturan bahasa Arab. Jadi untuk guru bahasa Arab itu tidak cukup hanya dia yang paham, tapi dia juga harus bisa untuk memahamkan peserta didiknya agar paham terhadap apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Seperti itu. Untuk karakteristik yang kedua itu ada berbudi luhur, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ditugaskan untuk menjadi guru, sekaligus untuk mengajari atau memperbaiki akhlak. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk karakteristik yang ketiga itu ada ilmu luas. Sebelum mengajar, guru harus mempersiapkan dan menguasai ilmu-ilmu yang akan diajarkan dalam proses KBM. Nah, jadi sebelum guru tersebut masuk ke dalam kelas, guru tersebut harus sudah siap tentang materi apa yang akan disampaikan. Guru harus sudah menguasai materi apa yang akan disampaikan pada saat nanti di dalam kelas. Seperti itu, teman-teman. Jadi ketika ada peserta didiknya atau siswanya yang bertanya, guru itu bisa menjawab dengan tegas, bisa mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh siswanya. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, untuk karakteristik yang selanjutnya, menyukai profesi pendidik. Guru harus menghayati sekaligus menikmati perannya, sehingga tidak ada rasa bosan menjalankan rutinitas yang ia jalankan. Guru bahasa Arab hendaknya menata niat bahwa ia bukan sekedar mengajar, namun ia juga berdakwah dan menyiarkan agama Islam melalui bahasa Al-Quran. Seperti itu. Jadi seorang guru itu harus menyukai profesinya, menyukai perannya, menikmati. Sehingga ketika bekerja sebagai guru tidak merasa bosan, tidak merasa lelah. Seperti itu. Nah, untuk karakteristik yang selanjutnya itu menguasai ilmu pedagogik. Nah, tadi pada kompetensi juga ada kompetensi pedagogik, teman-teman. Bekal kepandaian berbahasa Arab maupun ilmunya saja tidak cukup untuk mengajar, tapi juga harus pandai mengajarkannya, menyederhanakan sesuatu yang rumit, memanage kegiatan belajar sehingga menjadi efektif dan efisien. Jadi seorang guru itu harus bisa mengajarkan sesuatu dan juga menyederhanakan agar anak didiknya, peserta didiknya itu dapat mudah memahami materi yang disampaikan. Seperti itu. Nah, itu untuk bahasan yang kedua. Kita akan masuk kepada pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu rincian kompetensi profesional guru bahasa Arab untuk tingkat dasar dan menengah. Jadi ini rincian kompetensi. Yang pertama tadi kompetensinya, yang sekarang ini adalah rincian kompetensi. Nah, untuk kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai, yaitu 1. Karakteristik para peserta didik, 2. Teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, 3. Pengembangan kurikulum, 4. Pembelajaran yang mendidik, 5. Pengembangan potensi para peserta didik, 6. Cara berkomunikasi, dan 7. Penilaian dan evaluasi belajar. Nah, itulah aspek-aspek yang harus dikuasai dalam kompetensi pedagogik. Kita lanjut kepada kompetensi kepribadian, kompetensi yang kedua. Indikator yang mencerminkan kepribadian positif seseorang guru yaitu 1. Supel, 2. Sabar, 3. Disiplin, 4. Jujur, 5. Rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan norma hukum. Itu untuk kompetensi kepribadian. Jadi indikator pada kompetensi kepribadian itu mencakup beberapa hal yang tadi. Oke, kita lanjut ke kompetensi profesional, kompetensi yang ketiga. Indikator kompetensi profesional guru diantaranya, yang pertama, menguasai materi pembelajaran yang diampu,
Berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. 2. Menguasai standar kompetensi pelajaran, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. 3. Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. 4. Mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Dan 5. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Nah, itu dia untuk kompetensi profesional, teman-teman. Nah, kita sampai kepada kompetensi yang terakhir, yaitu kompetensi keempat, ada kompetensi sosial. Indikator dari kompetensi sosial guru diantaranya 1. Mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lainnya. Jadi guru itu tidak boleh memihak siapapun. Jadi jikalau ada yang salah ataupun apa, guru harus menjadi penengah, tidak boleh memihak ke satu pihak atau ke pihak yang lain, seperti itu. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan efektif menggunakan bahasa yang santun dan empati. Yang ketiga, mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Nah, itu dia untuk indikator dari kompetensi sosial. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua materi telah saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya juga memohon maaf apabila dalam menyampaikan materi masih banyak kesalahan kata, kesalahan penyampaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.